Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, bertahmid atas karunia Allah yang luar biasa ini. Kita diberikan undangan dan sekaligus kemampuan untuk hadir, menyerahkan diri kita sepenuhnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya, meskipun di luar sana hujan, cuaca tidak mendukung. Kita sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan reward atau pahala yang berlipat ganda, insya Allah. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, ibu bapak sekalian. Selain mendoakan guru kita tadi yang kurang sehat, ya, Dr. Masyuri Naim, kemudian juga kita doakan semoga Syekh Ibnu Athaillah yang kita baca bukunya ini dan guru-guru kita yang lainnya sementara ini mungkin juga ada masalah-masalah yang dialaminya, kita juga doakan semua. Dan untuk sesama kita sendiri juga saling mendoakan, semoga satu sama lain bisa kita disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan dari berbagai kekecewaan yang kita alami, yang dialami saudara-saudara kita sendiri. Dan di antara kita mungkin juga ada yang dililit utang, memerlukan bantuan doa kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemurahan dan kemudahan untuk melunasi utang-utang mereka. Semoga keperluan-keperluan yang sangat mendesak di antara kita juga, semoga Allah mengabulkannya, membantunya untuk merealisasikannya, menyelesaikannya. Dan yang sangat penting buat kita, semoga kedua orang tua kita senantiasa bahagia, baik yang masih hidup, insya Allah dikaruniai husnul khatimah, maupun yang sudah mendahului kita, semoga diterima baik di sisinya. Doa yang dipanjatkan oleh 40 orang ke atas, pasti Allah akan mengijabahnya. Apalagi kita di sini selesai berpuasa sunat, kemudian bersalat jamaah di atas 40 orang di masjid yang kita cinta ini. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Kepada semua yang kita sebutkan tadi, mari kita tulus ikhlaskan membacakan surah Al-Fatihah. Semoga Ummul Quran ini mampu melicingkan doa kita naik ke langit, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan bacaan kita dalam satu bait. Sesungguhnya bait ini tidak ada yang menarik bagi orang yang materialistik, ya. Bagi orang yang tidak menjiwai apa yang akan kita ungkapkan ini, mungkin akan terlihat biasa-biasa. Kenapa? Karena kita itu seringkali menginginkan balasan dari Allah yang konkret, yang materialistik. Ya, mari kita coba merasakan sendiri di dalam diri kita sendiri, sesungguhnya lebih permanen mana, lebih bahagia mana, lebih menyenangkan mana, kebahagiaan materi atau kebahagiaan dalam bentuk cinta kasih perasaan itu. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kafal amilina jaza'an ma huwa fatihahu ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa mawriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi.
Cukuplah sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka dalam menaatinya atau untuk mentaatinya, dan apa yang diberikan olehnya berupa kepuasan berhubungan dengannya. Jelas ini bukan jawaban materi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang yang beramal soleh, termasuk kita semuanya di sini yang selesai menunaikan ibadah sunat, kemudian juga yang memberikan buka puasa, dan yang juga insya Allah buka puasa berjamaah. Dan kalau diantara saudara-saudara kita yang kebetulan tidak berpuasa, ikut juga buka berjamaah, ikhlaskan, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah untuk juga nanti bisa bersama-sama kita dengan yang lain. Jangan pernah ada terlintas dalam pikiran kita, kok kenapa ikut berbuka bersama orang yang berpuasa padahal tidak berpuasa. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada semua yang ikut mengkonsumsi yang diniatkan oleh yang bersangkutan yang membawa buka puasa pada hari ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, cukuplah sebagai balasan. Cukuplah artinya dalam bahasa Arab itu kafa, lebih dari cukup, bahkan memadailah maksudnya. Al-amilina, bagi orang-orang yang beramal soleh, jazaan, rewardnya atau balasannya, ma huwa fatihahu, apa-apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka, ala qulubihim fi ta'atihi, dibukakan pintu untuk menaati ajaran-ajaran agamanya. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita tidak sadar bahwa nikmat yang paling besar sesungguhnya dari Allah itu ialah Allah membukakan di dalam diri kita untuk taat terhadapnya. Coba kita lihat di sekitar kita, berapa persen di antara kita yang terpanggil untuk menunaikan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan terhadapnya. Sedikit sekali. 200 juta umat Islam di Indonesia ini. Tapi yang terpanggil masuk ke rumah Tuhan di masjid itu sedikit sekali. 1% juga nggak ada. Keterbukaan hati kita untuk menunaikan ketaatan terhadap Allah jauh lebih penting ketimbang Allah memberikan rezeki berupa materi miliaran atau rumah atau mobil mewah atau jabatan atau jodoh. Bagi orang yang sadar akan betapa pentingnya ketaatan terhadap Tuhan itu. Jangan sampai di antara kita mengeluh, saya sudah berdoa, saya sudah beramal soleh, saya kurang apa, tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi kok Allah tidak pernah membalas perbuatan saya. Doa-doa saya malah saya tidak dikabulkan. Nah, padahal kita lupa bahwa ketaatan terhadapnya seperti yang selama ini kita lakukan itu jauh lebih penting ketimbang Allah memberikan berupa materi sesaat. Coba Bapak Ibu sekalian, kita hadir di tempat ini. Bagi orang yang tidak terpanggil susah sekali. Di antara kita di sini mungkin ada yang diajak-ajak teman-temannya. Sudah pikirannya dari tadi itu mau pergi aja dari masjid ini. Tapi kita tidak. Sampai terakhir pengajian ini. Kalau orang tidak membukakan hatinya, orang itu tidak bisa betah di masjid ini. Kok dari tadi ini nggak mau sholat, nggak mau azan gitu. Sesudah azan, lanjut lagi. Berapa lama kita harus menunggu di masjid ini? Jadi gelisah.
Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan, tapi coba 1-2 orang yang datang di tempat kita ini, mungkin tidak diniatkan memang. Hanya karena kebetulan hujan, berlindung di masjid ini, memang muslim maka dia sholat, tapi ya hatinya belum terbuka untuk terpanggil duduk tumakninah bersama Bapak Ibu sekalian. Pikirannya apa, coba lihat, berhenti hujan di luar enggak ya? Oh sudah, maka bergegas, padahal sebentar lagi azan. Nah itu contohnya kalau orang tidak dipanggil, tidak dibukakan hatinya, ada saja alasannya. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, yang terpanggil dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk taat terhadapnya, berjam-jam hidup di masjid itu tidak pernah bosan dan tidak pernah capek, malah semakin nikmat. Ini jangan dikira bahwa ini gratis dari Allah, enggak. Pasti Bapak Ibu yang datang di tempat ini, ya, itu tidak gratis. Ini adalah akibat daripada sebab yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin pernah didoakan oleh orang tuanya menjadi orang soleh, solehat. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kebajikan di masyarakat. Mungkin pahalanya puasa sunat itu antara lain dipakai untuk membukakan pintu hati, betah di masjid. Bahkan kalau tidak ke masjid, sepertinya ada yang kurang. Iya kan Bapak Ibu? Rugi rasanya kalau nggak ke masjid. Memang rugi. Bukan saja rasanya, memang rugi. Bayangkan ibu bapak datang ke sini, kata Rasulullah SAW, 40 pahala yang diperoleh setiap langkah ke masjid ini, dan 40 dosa yang digugurkan. Di sini ada yang tinggal di Tangerang, ada yang dari Tanjung Priok, Jakarta Barat malah, ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, ya, ada juga di Menteng. Nah, subhanallah, pahalanya itu luar biasa. Jadi seringkali kita menunggu apa hasil perbuatan kita ini. Kita tidak sadar bahwa kehadiran kita di masjid ini, berpuasa, melakukan ketaatan, itu lebih dari sekedar pahala materi. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat sunat itu lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat salat subuh itu jauh lebih mulia ketimbang dunia dengan segala isinya. Apalagi salat fardu, apalagi puasa Senin Kamis, apalagi i'tikaf, apalagi ngaji, apalagi berzikir, subhanallah. Ini jangan dianggap enteng. Justru kata Ibnu Athaillah di sini, cukuplah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka dalam menaatinya. Iya. Dan apa yang diberikan olehnya berupa kepuasan berhubungan dengannya. Tidak ternilai mahalnya seorang hamba diberi kesempatan untuk berdialog dengan Tuhannya. Ya. Meskipun kita sering bingung. Bingung kenapa? Tuhan di mana sih? Bagaimana bisa mengukur kedekatan saya dengan Tuhan? Sampai-sampai pertanyaan nakal pun juga keluar dalam benaknya sendiri. Kalau memang Engkau ada, kenapa kamu tidak hadir bersama kami di sini? Kenapa kamu lebih memberikan kekayaan terhadap orang yang dosa, tidak pernah sholat, non-Islam lagi? Kebingungan-kebingungan seperti ini wajar. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis Nabi, semakin bingung kita terhadap Tuhan, maka itu pertanda semakin kita sudah dekat dengan Tuhan. Bahkan ada hadis Nabi, ya Allah tambahkanlah kebingungan saya terhadapmu. Semakin bingung kita, semakin takjub kita, dan semakin takjub kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebingungan itu prestasi spiritual.
Allahumma rabbi zidni takhayyuran. Ya Allah, tambahkanlah kebingungan saya. Kalau Bapak Ibu sering bingung memikirkan atau menghayati Tuhan, nah justru itu bagian daripada pencarian kita. Nah inilah. Dan apa yang diberikan oleh Allah berupa kepuasan berhubungan dengannya, berhubungan dengan Allah. Coba kita renungkan. Dari tadi pagi kita berpuasa, sholat, asar, maghrib, sampai sekarang, sampai sebentar. Berarti 24 jam kita di sini kita sudah pakai untuk melakukan ketaatan. Bandingkan dengan saudara-saudara kita, 24 jam ini mungkin digunakan untuk ingkar, digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk berdosa. Kalau setiap hari kita melakukan seperti ini, maka siapa yang akan menjadi penghuni surga kalau bukan kita semuanya, Bapak Ibu? Subhanallah. Berikut. Bacaan berikutnya adalah man 'abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urud al-'uqubah anhu fama qama bihaqqi awsafi. Barang siapa yang menyembah Allah demi sesuatu darinya, atau agar ketaatannya itu bisa menolak hukuman darinya, maka berarti ia belum memenuhi hak atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah dapat sebagian lah, lumayan. Tetapi kalau di antara kita masih ada yang beribadah, menyembah kepada Allah dengan harapan agar Allah mengabulkan permohonannya, dengan harapan agar Allah memasukkannya ke dalam surga, dengan harapan agar Allah menutup pintu neraka baginya, atau kebutuhan-kebutuhan lain, maka kata Ibnu Athaillah, maka orang itu sebetulnya lumayan, tetapi belum memenuhi semua hak atas sifat-sifat. Nah, ini juga penting, Bapak. Orang yang beribadah kepada Allah karena ada maunya terhadap Allah, bukan semata-mata karena pernyataan dirinya sebagai hamba terhadapnya, maka orang ini masih sering kecewa dalam menjalani kehidupan. Sudah sholat tahajud, sudah zikir, wirid, segala macam, sudah baca surah Yasin, sudah segala macam kita lakukan, tapi kok hidup ini masih begini? Ini artinya mereka selama ini melakukan ketaatan karena ingin kaya, ingin bahagia di dunia, dan ingin ada impact-nya dalam kehidupannya lebih baik. Jadi seolah-olah, maaf, ingin menyogok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya. Kalau kita mau hitung-hitungan, apa yang Allah berikan terhadap kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah, walaupun 24 jam kita beribadah, Bapak Ibu, tidak akan seimbang dengan rezeki nikmat Allah yang kita nikmati 24 jam itu. Saya sering mencontohkan, oksigen yang paling gampang kita jadikan contoh. Gratis oksigen yang kita hirup 24 jam ini, itu gratis benar-benar. Air. Ya. Penerangan mataharinya Tuhan, kalau dia tutup semuanya, kegiatan siang apa yang bisa kita lakukan kalau ini malam semua? Atau kalau siang bolong terus menerus? Bagi kita orang Indonesia nggak biasa seperti itu. Itu juga susah. Kapan tidur malamnya? Atau misalnya dikasih salju, dingin, minus di bawah 0. Itu bisa jadi laknat itu. Atau panas,
60 derajat Celcius, seperti panas teriknya Madinah di sana tuh, Mekah. Alhamdulillah di sini nggak ada salju, airnya banyak. Tapi ini kok kenapa kita tidak pernah menghitungnya sebagai itu nikmat Allah yang selalu kita bayangkan itu adalah jodoh, rumah, pekerjaan lebih baik. Ya. Apakah yang semuanya tadi itu bukan balasan atau bukan anugerah Tuhan? Sama. Seandainya kita disuruh milih Bapak Ibu sekalian, mana yang kita pilih? Dikasih mobil mewah tuh, dikasih rumah mewah, tapi nggak ada matahari, dingin terus menerus, ya, atau panas luar biasa, nggak ada artinya semuanya itu. Atau dikasih semuanya, tapi Tuhan tidak memberikan inayah untuk beribadah terhadapnya. Kita jadi pendosa 24 jam. Mana yang kita pilih? Nah sebetulnya bagi orang yang beriman tidak pernah merasa kesepian. Orang yang suka merasa kesepian itu pertanda tidak punya Tuhan. Bahkan orang yang bertuhan semakin sepi semakin nikmat. Ya. Semakin larut malam semakin dia eksis. Dia mencari kesepian itu. Nah, barang siapa yang menyembah Allah demi sesuatu darinya, karena ingin kaya, dia menyembah karena ingin memperoleh kehidupan yang lebih layak, ingin dapat jodoh yang lebih baik, ya, ingin terhindar dari musibah, atau keinginan-keinginan yang sifatnya fisik materi yang lain, maka orang yang seperti ini itu belum memenuhi hak-hak atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifahnya belum pas. Seorang hamba sejati, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul seperti yang kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan lil jannah. Bukan untuk dapat surga, tidak. Lillahi Rabbil Alamin. Itu ikrar kita. Jangan sampai mulut kita mengucapkan yang seperti itu, tapi hati kita berkata lain. Saya sholat ini supaya kehidupan saya lebih baik. Jangan pernah menghubungkan ibadahnya, ketaatannya, dengan pengharapan yang berkelebihan. Sholat aja melulu, nggak usah kerja cari uang, berdoa terus 24 jam. Makanan itu akan turun sendiri dalam bentuk satu baki di depan kita, nggak bakalan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, itu ayatnya tuh. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menggunakan jamak untuk dirinya sendiri, jadi kalau kata ganti pronoun Tuhan menggunakan jamak, padahal Allah Maha Esa, itu pertanda bahwa tidak mungkin sesuatu itu terwujud tanpa melibatkan pihak yang lain. Ada ayatnya kan? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki mereka dan kalian. Redaksi yang hampir sama juga di tempat lain. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Apakah ayat ini bisa diartikan kalau begitu Tuhan memberikan rezeki, nggak usah cari, berdoa aja terus? Salah. Dari segi kebahasaan saja Allah menggunakan nahnu di situ. Nahnu itu we, bukan I. Ya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan ana arzukukum, aku yang memberikan rezeki terhadapmu, tapi kami yang memberi rezeki terhadapmu. Itu isyarat bahwa rezeki tidak akan mungkin datang dengan sendirinya, tapi harus melalui kerjasama dengan orang lain. Jadi Tuhan memerlukan pihak-pihak lain hambanya menyalurkan rezeki itu. Jadi kalau minta langsung kepada Allah, ya Allah, aku pingin makan durian, suapin saya. Yang Tuhan itu siapa?
Itu merubah Tuhan menjadi pembantu, kita jadi Tuhan kan. Semuanya yang kecil-kecil juga mintanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu Tuhan, kita itu hamba. Jangan dibalik, kita akan jadi Tuhan dan Tuhannya jadi pembantu kita. Jadi usahakan kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karenanya. Dan pada saat kita nanti ruku misalnya Bapak Ibu, mulailah belajar dari sekarang. Kalau kita sholat sendirian, jangan lagi, saya ingin mengatakan begini, tapi ini terserah Bapak Ibu sekalian setuju atau tidak ya. Kalau sholat berjamaah seperti ini memang ada standarnya. Subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali kan. Tapi kalau kita sholat sendirian, tidak ada masalah Ibu, Bapak. Kalau mau lebih lama, ya Allah, aku ingin memberikan yang terbaik. Ya Allah, aku menikmati ruku ini. Lama sekali rukunya, kenapa? Dia enjoy. Aku temukan Engkau dalam ruku ini ya Allah. Izinkan saya berlama-lama ruku karena ingin aku dekat denganmu melalui ruku ini. Enggak apa-apa Bapak. Tapi jangan dalam keadaan sholat berjamaah. Imamnya sudah bangkit, dia masih ruku. Sama juga dengan sujud. Sering kita melihat ya, imamnya sudah mau salam, dia masih dinempel di sajadah. Nggak boleh. Bagaimanapun juga imam harus diikuti. Kalau salat sendiri, monggo. Mau sampai 2 jam. Rasulullah SAW itu kalau sujud pernah diketemukan dalam hadis Nabi. Kalau Nabi sujud itu seperti membaca surah Al-Baqarah. Kalau Ibu membaca surah Al-Baqarah berapa jam tuh? 3 juz saja kan? Nah. Nanti kalau kita salat Isya, kita mulai praktekkan. Sama lamanya membaca surah Al-Baqarah. Sujud pertama, sujud kedua sama lagi dengan itu. Pagi baru pulang ke rumah. Kita nggak sanggup. Tapi ada waktunya Bapak Ibu, kalau misalnya lagi sendiri kita, tiba-tiba muncul lagi mood kita. Ya Allah, sekian lama saya memberikan ukuran pas terhadapmu. Tidak pernah saya berikan sesuatu yang lebih. Ya Allah, selama ini saya ruku dan saya sujud. Ya pas-pasan dengan bacaan itu, dikejar-kejar target. Kali ini saya salat untuk merasakan ketenangan, tumaknina, kebahagiaan. Begitu kita sujud, nikmat sekali dalam sujud itu. Sepertinya kita berdialog langsung secara spiritual dengan Tuhan kita. Ya Allah, saya tidak akan bangkit sebelum Engkau menampakkan wajah-Mu, sebelum Engkau hadir dalam batin kami, sebelum Engkau menyentuh jiwa kami. Belum datang. Begitu datang, begitu perasaan nikmat tiba-tiba muncul dalam batinnya itu, seperti Tuhan sangat dekat. Tambah tidak mau bangkit dari sujud. Ya Allah, aku ingin menikmati lebih lama lagi kehadiran-Mu di dalam batin saya. Tidak terasa tuh surah Al-Baqarah. Mungkin 1 jam nggak terasa, sepertinya hanya sebentar itu. Jadi ukuran lama dan cepat itu tergantung daripada suasana batin kita. Tapi sekali lagi, kalau kita dalam keadaan sholat sendiri. Contoh lain, mungkin tidak mesti juga harus dalam sholat Bapak Ibu. Mungkin setelah sholat, kadang-kadang itu jujur ini Bapak Ibu. Pengalaman saya paling tidak secara pribadi, mungkin juga Bapak Ibu di antara kita di sini, kadang-kadang dalam sholatnya itu nggak bisa khusyuk, macam-macam yang mengganggu kita. Justru setelah salam di atas sajadah, duduk, di situ kita
tafakur sejenak, malah justru bisa merasakan kehusyuan. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian buat kita semua, bahwa ada seni di dalam beribadah itu. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah, itu juga ada pengalaman seni di situ. Seni mencari Tuhan. Kita kan sudah tahu. Biasanya kalau saya sholatnya, biasanya kalau wudhunya saya begini, wudhu siang saya pakai lagi sekarang, pakaian yang saya pakai kemana-mana saya pakai lagi sholat. Padahal mulut saya sudah berbohong banyak kali, sudah dipakai ketawa terbahak-bahak, langsung dipakai salat Allahu Akbar, biasanya nggak bisa khusyuk. Sudah tahu kita caranya yang menyebabkan kita tidak bisa khusyuk, lebih baik kita ambil air wudhu, perbaharui wudhu, ganti pakaian yang lebih bersih, hadir batin kita sebelum ikamat, nanti ikamat baru masuk di masjid, padahal nggak ada kegiatan lain. Jadi bagusnya Bapak Ibu, sebelum azan sudah hadir di masjid. Jangan kita menunggu azan, jangan azan yang menanti kita, kita yang menunggu azan di sini. Itu yang terbaik. Silakan kita dengarkan azan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sebentar. Jadi bait yang kedua yang kita baca pada malam ini, betapa perlunya kehusyuan itu. Jangan ada motivasi lain dalam bentuk materi. Yang penting menjalani hidup ini Bapak Ibu, ada dua hal. Pertama, lakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Ya. Baik yang sunat-sunat, apalagi yang wajib. Yang kedua, jangan pernah melanggar larangan-larangan Allah. Kalau perlu, baik itu makruh, apalagi yang haram. Kalau ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu, tenang saja. Tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada malapetaka, tidak mungkin kita akan menjalani kekecewaan luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, kalau mau mencoba selama 1 minggu, coba itu Bapak, seminggu percobaan. Selama 1 minggu itu seluruh perintah Tuhan, baik yang wajib maupun yang sunat, kita lakukan. Kecuali salat sunat rawatib, qabliyah karena terdesak oleh waktu misalnya, nggak apa-apa. Yang kedua, jangan pernah melanggar larangan Allah. Hindari perbuatan dosa besar, berzina, memfitnah, membunuh, dan lain-lain. Hindari juga perbuatan dosa-dosa kecil, berbohong, ya, berkata-kata kotor. Selama 1 minggu kita menciptakan suatu kondisi batin yang bersih sama sekali. Maka insya Allah pada 1 minggu ke depan, panen hati ini akan tenang, dan tidak perlu takut kepada makhluk. Jangan takut fitnah, jangan takut dipecat, jangan takut rezeki berkurang. Iya, yang penting kita kerja. Pada hari Minggu berikutnya dan seterusnya, mulai terasa nikmat sekali hidup ini kita jalani kalau kita melakukan perintah Tuhan dan tidak pernah melakukan dosa. Mau demo jungkir balik seperti apa, lewat Bapak Ibu. Yang penting syaratnya kita tidak pernah melanggar dan insya Allah selalu melakukan
optimalisasi ibadah, sekritis dan sekrisis apapun penghidupan di sekitar kita, lewat. Jangan takut. Tidak mungkin Tuhan akan mengecewakan kekasihnya. Orang kafirnya aja dipelihara dengan baik. 1 minggu saja kita menciptakan suatu kondisi batin. Syukur-syukur bagi yang mampu, tapi yang tidak mampu jangan dipaksakan. Puasa Senin Kamis, salat tahajud, lengkap wiridnya, dan tidak pernah melakukan dosa. Lewat. Sekalipun ditakut-takuti, wah kamu jangan ke situ, berbahaya dan seterusnya. Bismillah. Syaratnya bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tentram hati ini. Jangan takut fitnah. Jangan takut persaingan. Jangan takut dipencilkan. Jangan takut dicopot. Nah itu. Tapi di situ nanti kita akan jadikan pembanding. Ternyata kalau kita sering melakukan dosa, disitulah muncul ketakutan hidup, ketakutan mati, kekhawatiran macam-macam. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini dosa. Seminggu kita bersihkan diri kita, mati pun kita tidak takut. Kalau memang Tuhan menghendaki, terserah Dia. Takutnya sih ada, tapi tidak setakut dengan ketika kita mengoleksi dosa. Ternyata yang membuat hati ini bimbang, kita tidak menunaikan kewajiban secara maksimum. Ya, terasa sekali Bapak Ibu. Minggu yang lalu kita sempurnakan sholat kita di awal waktu, sholat sunat rawatib, sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Tiba-tiba minggu berikutnya, sholat iya sholat, tapi nggak ada rawatibnya. Bahkan cepat, nggak ada lagi puasanya. Apapun alasannya, karena kita keluar negeri atau kemana misalnya. Apapun alasannya. Mulailah diri kita itu bimbang, takut. Rasa tidak percaya dirinya muncul. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa dan meninggalkan perintah Tuhan, kekhawatiran, kebimbangan, buruk sangka terhadap orang. Selama 1 minggu Bapak Ibu menjalankan ibadahnya secara maksimum, tidak pernah muncul buruk sangka terhadap orang lain. Buruk sangka itu muncul karena didorong oleh kekecewaan, didorong oleh ketakutan. Privasi kita nanti diambil orang. Tapi kalau kita seminggu tidak pernah berdosa, ya menghindari dosa lah, pasti ada dosa. Dan kita selalu berusaha semaksimal mungkin taat terhadap Tuhan. Insya Allah su'uzan terhadap orang lain tidak. Yang lain asyik membicarakan aib orang lain, membicarakan kelemahan orang lain, mulut kita diam. Gak ada urusan yang begitu-gituan itu. Mau jungkir balik, silahkan. Saya akan istiqamah dalam ketenangan batin saya. Bayangkan kalau setiap minggu, bukan hanya 1 minggu, kita menjalani kehidupan seperti itu. Gak ada ketakutan sedikit pun. Justru karena tidak ada takut dan tidak ada kekhawatiran, insya Allah orang lain akan memperebutkan kita. Orang yang istiqamah itu mahal Bapak Ibu. Mahal di sisi Tuhan, mahal di sisi manusia. Dan sebaliknya, sehebat apapun orang, kalau pelin-pelan, ya, tidak punya pendirian, itu jatuhnya murah. Di mata Tuhan namanya munafik. Coba kita lihat, orang yang sukses dalam hidupnya,
Bukan karena dia berambisi, bukan karena dia menjilat, tapi lebih disebabkan karena dia istiqamah menjalani kehidupannya. Sebetulnya Bapak Ibu, ini mohon maaf, tidak perlu kita doakan anak kita sukses. Nggak perlu. Cukup didik anaknya menjadi anak-anak yang soleh atau salehah. Tuhan sudah tahu ini yang paling dibutuhkan anakmu. Untuk apa kita berdoa 24 jam untuk anak kita, tapi kita melakukan pembiaran anak kita, tidak pernah tegur. Nggak bisa. Anak-anak itu tidak cukup di style dengan doa. Justru mendidik anak yang terbaik, apa yang dibutuhkan di sisi Allah dan di sisi anak itu akan datang. Saya ingin mengatakan bahwa lebih gampang anak itu mendapatkan apa yang dia butuhkan melalui sentuhan-sentuhan rasa pendidikan yang baik terhadapnya, dibenarkan menjadi anak soleh, ketimbang kita setengah mati berdoa terus tapi tidak pernah melakukan pendidikan teratur, terukur, yang baik terhadap anak-anak kita. Kalau anak itu kuat agamanya Bapak Ibu, tidak perlu nasihat. Ya, lagi-lagi saya ingat almarhumah ibu saya. Contoh, dulu waktu kita jadi mahasiswa aktif di organisasi, ya biasalah, woi, anaknya kok begitu berboncengan dengan perempuan. Jadi bagi orang kampung itu aib sekalipun laki-laki pada waktu saya masih kecil. Apalagi kalau perempuan. Kata ibu saya tidak pernah ragu. Cukuplah anak saya didik di pondok pesantren. Maka ilmu-ilmu yang dia pelajari di situ akan menjadi nasihat baginya. Saya tidak bisa mengintai, mengikuti 24 jam anak saya. Mudah-mudahan dengan pendidikan yang kami berikan di madrasah, di pondok, itulah yang mewakili saya untuk pergi kemanapun juga. Nah, dan hakul yakin, dia sepertinya yakin seperti itu, enggak percaya. Tidak mungkin anak saya melakukan itu sementara dia cemplungkan diri 24 jam ngaji di pondok. Justru kata-kata itu membuat saya dan adik-adik saya itu lebih hati-hati. Jadi bukan karena banyaknya nasihat berbusa-busa mulut kita itu menasihati anak yang membuat kita berubah. Tapi karena istiqamah tadi itu, kharaja minal qalb, keluar dari hati itu, keyakinan yang sejati itu. Nah sekarang kita susah. Menjadi orang tua modern sekarang ini susah. Seringkali kita mengatakan sesuatu tapi hati kita dangkal. Bedanya kita dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita menjadi orang tua hatinya dalam. Tapi kita menjadi orang tua hatinya dangkal. Kita sendiri nggak menjiwai apa yang kita nasihatkan. Bahkan celakanya kita sendiri tidak mengamalkan apa yang kita perintahkan terhadap anak kita. Malah lebih jauh lagi, kita sendiri yang melakukan apa yang kita larang terhadap anak kita. Jadi tidak satu kata dengan perbuatan, tapi bertolak belakang perkataan kita dengan perbuatan. Kita lantas itu modal kita menasehati anak, gimana anak bisa tunduk. Nah, bagaimana Rasulullah nggak berhasil apa yang dia katakan? Ya, itu dia laksanakan. Apa yang dia ketahui, itu dia laksanakan. Dan apa dia hayati, itu dia nasihatkan. Jadi susah Bapak Ibu. Kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau ibu bapak dalam keadaan hatinya sangat dalam, ya, proses pembatinannya itu sangat kuat, lantas kita pakai untuk menasihatkan kepada anak kita, maka anak itu tembus dinding-dinding hatinya itu. Ya. Tapi kalau kita sendiri hambar itu,
Artinya hambar apa? Nggak menukik ya. Kita sendiri juga tidak menjiwai, tidak menukik nasihat itu terhadap anak. Telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Akibatnya apa? Anak kita tetap melakukan pekerjaannya, kita nggak diingat, nggak didengar. Kenapa? Karena tumpul tidak mampu menembus dinding-dinding batin anak kita sendiri. Nah, ini. Kata kuncinya di sini, kalau ingin sukses mendidik anak, sukses bermasyarakat, sukses dimanapun juga, termasuk sukses hablum minallah. Jangan melakukan dosa. Kerjakan seluruh perintah Tuhan. Aman. Jangan takut. Tapi kalau kita sudah mulai mengerjakan dosa, otomatis kekhawatiran, ketakutan, kesuudzon, ambisi. Orang ambisi itu karena nggak percaya diri, Bapak Ibu. Kenapa orang berambisi setengah mati seperti banyak kita lihat? Karena kalau dia nggak begitu, dia nggak dapat. Tapi kalau orang yang percaya diri, tidak perlu berambisi seperti itu. Malah sebaliknya. Kita kan sering menyaksikan orang kan, Bapak Ibu. Ada pemandangan yang sangat kontras dalam kehidupan kita ini. Ada yang setiap hari door to door ke perusahaan demi perusahaan, ke instansi-instansi pemerintah swasta, gedor pintu untuk melamar pekerjaan. Enggak ada satupun yang terima. Anehnya, ada juga seseorang, 1-2 orang, perusahaan itu memohon kepadanya, ya, saya gaji kamu lebih hebat dari itu, saya kasih 2 kali lipat dari itu. Enggak. Ya. Ada. Jadi kita lihat apa yang membuat orang itu ditolak dari pintu ke pintu, dan apa yang membuat orang itu diperebutkan oleh perusahaan, diperebutkan oleh berbagai instansi. Pasti kata kuncinya ada istiqamah di situ. Tanpa istiqamah nggak mungkin orang menjadi pintar. Tanpa istiqamah tidak mungkin orang menjadi jujur. Tanpa istiqamah tidak mungkin orang mencintai pekerjaannya. Tanpa istiqamah tidak mungkin kita dicintai oleh atasan. Tanpa istiqamah tidak mungkin dicintai oleh bawahan. Tanpa istiqamah tidak mungkin sukses bertetanggaan dengan orang lain. Diperlukan istiqamah. Istiqamah itu artinya apa? Konsisten pada karakter kebenaran yang kita anut. Nah, orang yang bisa mencapai karakter yang tinggi dalam hidupnya dihitung jari, Bapak Ibu. Makanya itu perintah sholat 5 kali sehari semalam itu latihan pembentukan karakter. Puasa Senin Kamis itu latihan karakter, pengendalian diri. Ya. Makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu pendidikan karakter. Jangan mengumbar auratnya, itu pendidikan karakter. Kadang-kadang orang itu puas menyaksikan lekuk-lekuk tubuhnya dipuji oleh banyak orang. Mohon maaf, ada perempuan begitu bangganya melihat ekor-ekor mata laki-laki itu tersimpul di dalam dirinya. Wah, seperti dia naik ke langit. Dia sadar, dia nggak sadar bahwa justru perbuatannya itu membuat orang itu lupa terhadap Tuhannya. Orang-orang lain lupa terhadap Tuhannya gara-gara dia mempertontonkan nilai-nilai iblis dalam dirinya itu sendiri. Jadi orang terkecoh tidak mengingat Tuhan gara-gara kita, itu dosa, Bapak Ibu. Dosa tidak langsung atau langsung. Nah, subhanallah. Ini laboratorium hidup. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kita coba mengamalkan. Seminggu saja, ya. Tapi kalau standarnya ulama itu 40 hari. Jadi kata-kata 40 itu kan ada arba'in. 40 sholat fardu di Madinah. Ya kan? Kata-kata 40 itu 40 malaikat utama. Kemudian 40 hari. Kata-kata 40 itu latihan pengakaran karakter.
Tapi kita tidak perlu sampai 40 dulu, seminggu saja itu sudah mulai. Sama juga dengan membaca Quran. Kalau baru 1 halaman dibaca, bosan tuh. Ya. 2 halaman dibaca, capek. 3 halaman dibaca, sudah mulai datar. Halaman keempat, dipanggil oleh siapapun, tunggu sebentar lagi, saya cari basmalah baru berhenti. Tunggu sebentar lagi, sudah mulai enjoy di situ. Jadi kadang-kadang kita harus melewati batas tertentu. Ya, kayak pesawat itu kalau tinggal landas itu kan, yang paling tersedot, menyedot energi paling banyak itu pada saat tinggal landas. Tapi begitu dia datar, energi yang dikeluarkan sudah nggak banyak lagi. Tapi kalau mendaki, take off, lampu-lampu dimatikan semuanya. Konsentrasi energi untuk menukik agar semburan udara itu sekencang maksimumnya itu supaya nanti tidak turun lagi. Nah, sama juga dengan kita. Justru kita perlu masa-masa start awal itu sangat penting. Seminggu misalnya, coba kita lakukan. Berpuasa untuk tidak melakukan dosa, berpuasa untuk istiqamah melakukan sunat dan wajib selama 1 minggu, hari minggu berikutnya dan seterusnya. Kalau kita itu langgeng, tidak perlu khawatir. Ya, tidak ada lagi yang ditakuti memang di situ. Mau dipecat, mau disingkirkan, mau dipojokkan, mau apapun. Mohon maaf termasuk istri. Jadi kalau ibu sudah melakukan istiqamah selama 1 minggu, justru suaminya akan bertekuk. Ya. Kenapa suami suka marah terhadap istri? Karena dia menyaksikan istrinya itu tidak istiqamah. Tapi kalau istiqamah, justru itu yang membuat laki-laki itu takluk. Demikian pula sebaliknya, Bapak. Ya. Mengapa istri sangat mencintai suaminya? Wah, suami istiqamah. Tapi begitu tidak konsisten, ya kamuflase yang diberikan itu. Bukan hati. Nah, Tuhan juga seperti itu. Kok tumben tiba-tiba kamu di masjid lama sekali di atas sajadah? Oh, pantas dia diancam itu dipecat. Jadi malaikat ketawa, datang. Coba tanya itu ada apa itu datang di Sunda Kelapa tuh. Dulu langganan Sunda Kelapa, begitu dapat apa yang dia capai, ya nggak pernah muncul lagi. Tumben datang lagi. Kenapa? Saya ditinggalkan. Minta lagi. Jadi Sunda Kelapa ini adalah, ya nggak apa-apa, Tuhan memang suka memberi kok. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini pelajaran hidup, laboratorium hidup buat kita semua. Kata kunci kita di sini, jangan beribadah karena ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Beribadahlah setulus-tulusnya karena Allah, maka Allah akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Nah, inilah semoga Allah memelihara, merawat pendirian kita yang seperti ini tidak terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh filsafat rasional, pragmatisme, kepentingan, bisikan nafsu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga ketelatenan kita melakukan ketaatan di sini langgeng dan justru kita akan memperoleh istiqamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.